Pagi guys. Sekarang aku mau bahas soal lagi di sini bahas soal kuis kemarin ya tentang jaringan komputer atau topologi jaringan. Di sini jadi studi kasusnya tuh ada satu mall, sebuah mall ya. Nanti ada tiga ruangan yang mana tuh tiap ruangan ada spesifikasinya kayak ruang IT support itu 32 perangkat, lalu secara kabel ya. Terus ada ruang operasional tenan 71 perangkat dengan kabel juga, lalu ada ruang lobby 32 perangkat dengan menggunakan wireless. Terus di sini nanti di dalam ruang IT support itu ada server, di mana servernya itu ada dua server ya, server utama yaitu sistem manajemen tenan sama sistem pemantauan keamanan dengan alamat link sebagai berikut. Nah, di situ di sini ada IP global pakai NIM, terus untuk wifi-nya nanti ada passwordnya, lalu untuk pengaturannya ada di HCP-nya, jadi IP-nya udah otomatis. Untuk topologi jaringannya di sini ternyata ada tiga server ya, satu server untuk akses, dua server untuk server utama atau server websitenya. Lalu ini ada perintahnya ya, suruh bikin topologi jaringan, terus ada subnet masknya NA, HA, BA dari setiap ruangan. Terus nanti ini ketentuan spesifikasi ruangannya ada 5 PC dan 3 server, 4 PC, 3 laptop, sama 3 PC dan 3 laptop. Oke, langsung aja mungkin ya kita mulai. Pertama berarti namanya server mall. Lalu menggunakan IP ya, IP global 101.56.61 karena NIMku 61 sama 0 terus pakai slashnya 24. Habis itu passwordnya BPA 2 PSK. Habis itu nanti di HCP. Oke, untuk ininya udah. Tak tentuin dulu ruangan-ruangannya. Kita bikin tabel. Yang pertama bikin tabel ruangan, jumlah device. Jumlah device berarti nanti kita tentuin kuota terdekat. Habis itu suffix berarti suffix ya. Sebenarnya ini suffix apa namanya? Opsional. Habis itu subnet masknya berapa. Nanti kita tentuin batas bawah atau NA. Habis itu kita tentuin host addressnya atau yang bisa dipakai, kita akses. Terus yang ketiga itu batas atasnya atau BA. Nah, karena ada tiga ruangan ya. Nah, gimana cara nentuinnya? Yang pertama yaitu kita tentuin dulu ruangan yang paling banyak penggunaannya atau banyak perangkatnya, yaitu ada 71, dimana 71 perangkat yaitu ruangan operasional. Lalu yang kedua, ini bisa ruang IT sama public area, namun ya karena yang satu pakai kabel, yang satu pakai kabel atau wireless, jadi aku pilih yang kabel dulu biar urutan aja gitu. Berarti aku pakai yang ruang IT support, ruang IT aja gitu. 32 perangkat, setelah itu baru ruang lobby 32 juga. Nah, kuota terdekat itu maksudnya apa ya, pokoknya kuota yang mendekati 71 gitu, tapi lebih atasnya, yaitu 128 ya. Yang ini ruang IT itu 64, karena kalau 32 itu kuotanya cuma 30, jadi nggak bisa gitu. Terus ruang lobby juga sama pakai 64. Nah, suffixnya dipakai di sini ya, di tabel CIDR tuh pakai yang suffix 25. Yang ini hashtag 26, yang bawah juga hashtag 26. Karena teman-teman juga bisa sih caranya apa namanya ya, kita bikin tabel dulu ya, mungkin 3 kali 3 deh. Yang pertama tuh misal suffixnya kita apalin dulu hashtag 24. 24 tuh pasti 255 255 255.0. Nah, ini nanti aja deh. Untuk submas kayaknya emang harus diapalin deh. Pokoknya kalau 24 itu jumlahnya 256. Berarti kalau kalau 25 tuh 128 atau setengahnya. Kalau 26 berarti setengahnya lagi, yaitu 64. Nah, gitu-gitu aja terus. Nanti apal. Oke, habis itu submasnya kita ambil dari sini. Kalau 25 berarti 128. 255 255 255 titik 128. Ulang ini 255 255 255 titik 192. Bawahnya juga sama. Nah, tentuin NA, HA, sama BA. Nah, caranya gimana? Kalau NA pertama itu pasti menggunakan IP global, guys. Jadi kita pakai aja IP globalnya.
Kita paste di sini. Untuk HA itu plus 1 ya, NA plus 1 sama BA min 1. Nah gimana sih cara cepatnya gitu, tinggal tambahin 1 aja sampai dengan batas akhirnya tuh kita tinggal tentuin aja apa namanya, NA kan udah nih 0, berarti 128 kepake 1 jadi 127, terus kepake 1 di BA jadi 126. Nah karena udah kepake 2 berarti tinggal 126 kan. Nah, berarti nanti kita tinggal hitung aja 0 ditambah 126, berarti ini sampai 126. Nah ini situ ini 127. Nah habis ini BA nya udah 127, NA bawahnya pasti 128. Yang ini berarti 129 sampai dengan, nah 128 ini ditambah dengan 64 dikurangi NA1 sama BA1 berarti tambah 62, tambah 62 jadi berapa? Jadinya 8 tambah 2 0, 6 tambah 2 8 tambah 1 9, berarti sampai 190. Berarti di sini 191. Nah, karena di sini 191, berarti bawahnya 192. Ini berarti 193. Sampai berapa? Sama kayak tadi, berarti 192 ditambah 62. Mohon maaf. Ya betul, 192 ditambah 62. Tapi harusnya di sini ganjil sih, guys. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Ini 193, guys, maaf. 193, ini 194. Nah, berarti 194 ditambah, sebentar, 191, ini 192. Ini 193, guys. Mohon maaf ya. 193 ditambah 62. Maaf, 192 pakai yang sebelah sini, ternyata 192 ditambah 62 berarti belakangnya 4. 9 tambah 6 14. 9 tambah 6 14. 1 tambah 1 2, berarti 224. Berarti di sini kita pakainya 225. Oke, untuk penentuan NA, HA sama PA-nya udah selesai. Berarti sekarang tinggal ke bagian topologi jaringannya. Nah, untuk topologi jaringan kita sesuai dengan perintah dulu. Perintahnya kan ini nih, ada ruang IT, ruang lobby, sama ruang operasional. Kita bikin dulu, berarti yang pertama kita tentuin router, pakai PT router. So, nanti kita pakai 3 switch. PT switch 1 2 3. Oke. Terus itu nanti di sini ada ruang operasional tenan. Kita kasih nama dulu. Ruang operasional. Yang kedua ada ruang IT support. Yang ketiga ada ruang lobby. Oke, untuk ruangannya udah. Sekarang tinggal kita tambahin device-device-nya. Yang pertama, ruang IT support itu ada 5 PC dan 3 server. Berarti kita ke bagian end device, ke bagian PC ada 5. 1 2 3 4 5. Untuk PC ada 5. Selanjutnya ada 3 server. 1 2 3. Oke, untuk PC udah. Untuk ruang IT supportnya, sekarang kita ke ruang lobby dulu. Ruang lobby itu ada 3 dan 3 laptop. Berarti PC-nya 3. Terus ada 3 laptop juga. Mohon maaf, untuk di bagian lobby ternyata karena pakai wifi ya, berarti nggak pakai switch. Kita pakai yang namanya wireless. Wireless itu ada di bagian home wireless device,
terus kita pakai yang apt. Nah, oke. Itu nanti kita tambahin di bagian ruang operasional tenan itu ada 4 PC dan 3 laptop. Berarti kita ke end device, PC-nya 4 sama laptopnya 3. Banyak banget guys. Oke, setelah itu kita hubungin tiap-tiap PC ke bagian switch-nya dulu. Kita hubungin. Ini kalau udah penuh berarti kita ke bagian switch-nya dulu. Kita matiin dulu switch-nya, kita hilangin yang dua ini karena nggak kepake. Kita pakai yang CFE. Tambahin aja yang banyak. Kita nyalain lagi. Terus kita hubungin PC-nya yang belum kehubung. Yang ruangan lain juga. Nah, untuk yang akses point, kita harus pasang wifi cardnya dulu di tiap-tiap PC. Ini kita hapus bagian sininya, kita tambahin yang 1W. Kita nyalain, terus ke bagian device berikutnya. Nanti kalau udah nyala tuh bakal ada garis-garis kayak gini guys. Nah disitu kita tinggal hubungin 3 ini ke bagian routernya. Tapi sebelum itu kita atur dulu bagian router untuk ke bagian koneksi. Kita pakai yang CFE juga guys. Jadi selain itu bisa dihilangkan aja. Pakai yang CFE. Karena ada 3 kita pakai 3 aja. Kita nyalain. Kita ke bagian config dulu. Kita skip ya biar cepat. Bagian sini, bagian config. Ini udah ada 3 fast ethernetnya. Kalau udah kita tinggal hubungin aja tiap-tiapnya. Untuk ini ke sini FA00 ini nggak bisa terhubung ya karena mungkin di bagian switchnya itu penuh. Kita coba matiin, kita tambahin lagi. Kita coba hubungin lagi guys. Nah bisa. Yang tinggal yang terakhir tuh pakai yang kabel putus-putus port 0 ke FA. Nah udah habis terhubung kayak gini. Selanjutnya aku cas laptop dulu guys, bentar. Udah kecas laptopnya. Selanjutnya kita atur ke bagian router, kita tentuin IP default router pada masing-masing ya. Kita pakai pengaturan tadi guys, pakai yang pertama tuh bagian device yang paling banyak dulu, yaitu ruang operasional dengan device itu 128. Nah kita tuh aturnya tuh sesuai dengan FA yang dekat sama router. Ini FA 0/0. Kita nyalain dulu. Nah IPv4 address itu sebagai default router itu pakai HA pertama, berarti pakai yang .1. Kita masukin subnet masknya sesuai dengan yang ada di aturan 128. Nah terus yang kedua
yaitu ruang IT support FA 1/0, 1/0. Pakai HA yang pertama itu 129 guys. Terus subnet masknya ikutin pakai yang 192. Situ kita ke FA 2/0. Ini berarti pakai yang 193. Subnet masknya masih sama, yaitu pakai 192. Kita nyalain juga. Nah, nanti kalau udah nyala tuh warnanya jadi warna hijau. Habis itu kita atur ke servernya. Kita kasih nama dulu servernya guys. Tadi sesuai soal tuh servernya ada 2 dan 1 server DNS. Nah, di sini yang pertama tuh ada server web keamanan di bagian atas. Kita kasih nama, berarti config setting server 2, kita ganti nama web server keamanan. Terus yang kedua kita kasih nama web server manajemen tenan. Terus yang tengah kita atur ke DNS server. Nah, habis itu kita atur dari tiap-tiap DNS-nya guys, tiap-tiap server, mohon maaf. Nah, jadi untuk server itu kita pakai HA kedua biar gampang aja ngapalinnya. Nah, karena ini ada di ruang IT support, berarti kita ke bagian sini. Karena HA pertamanya tadi udah kepake buat router, berarti selanjutnya berarti kita pakai yang 130. Kita pakai yang DNS server dulu guys, karena nanti itu kita akses semua device tuh pakai ini, pakai yang DNS server. Kita ke bagian desktop, ke bagian IP configuration. Di sini kita isi 130, subnet masknya kita isi pakai sesuai dengan ketentuan 255.255.255.192 karena di ruangan IT kedua. Untuk default gateway berarti pakai IP router ini guys, berarti pakai yang 129. Nah, yang DNS server kita berarti karena servernya ini ya mau pakai DNS server yang ini, berarti kita pakai IP yang sama dengan IPv4 nya. Oke, terus kita set yang ini, kita set yang dua-duanya guys, tinggal tambahin aja. 130 udah kepake, berarti pakai yang 131. Subnet masknya kan sama nih di ruangannya, itu 255.255.192. Untuk default gateway berarti pakai yang ruangan kedua, berarti pakai yang 129. DNS servernya kita pakai server DNS server guys, berarti pakai 130. Nah, di bawah juga berarti kita pakai 132. Mesh-nya masih sama. Default gateway-nya pakai default gateway kedua, berarti pakai 129. DNS servernya pakai 130. Nah, ini udah di set. Sekarang kita tinggal setting ke bagian servernya guys. Kan ini ada 2 nih. IP-nya berarti udah kelihatan di sini karena udah kita setting. Kita pakai 131 untuk IP web server keamanan. Kita bikin dulu websitenya deh di sini. Kita ke bagian DNS. Di sini berarti kita alamatnya pakai alamat IP web server keamanan. Mohon maaf, mungkin di sini guys. Kita di sini tuh atur websitenya aja. Berarti kita edit di sini, kita namain web server keamanan gitu aja ya judulnya ya. Save. Yang kedua kita atur server manajemen tenan, berarti kita ke bagian sini ke HTTP edit web server keamanan. Di sini berarti kita pakainya web server manajemen tenan. Kita
kita save, okein. Nah udah, habis itu kita set ke bagian DNS server, ke bagian service ya. Nah karena DNS server ya, berarti kita nanti aksesnya semuanya tuh lewat sini. Berarti kita ke bagian DNS service-nya kita onin, kita nambahin IP dari alamat server keamanan sama manajemen tenan. Kita cek dulu server keamanannya. Tadi kita pakai IP berapa di sini guys? Ternyata kita pakai 131 untuk server keamanan. Berarti alamatnya 131. Terus untuk alamatnya, karena tadi udah ditentuin di soal, berarti kita pakai yang web server keamanan itu ada security.sarurumol.id. Kita salin aja guys. Nah, kita tambahin. Terus yang kedua, kita cek ke bagian manajemen tenannya. Untuk manajemen tenan kita pakai IP berapa? Ternyata pakai 132. Berarti kita tambahin di sini alamatnya 132. Untuk alamatnya kita pakai yang tenan. Tinggal kita tambahin aja. Ini udah untuk pengaturan DNS server. Sekarang kita tinggal ngatur DHCP dari tiap-tiap device di tiap-tiap ruangannya. Caranya tinggal ke bagian router, terus ke bagian CLI. Nah di bagian CLI ini kita tulisin IP DHCP pool. Kita mau atur ruangan mana dulu? Yang pertama kita atur ruangan operasional dulu. Nanti kita kasih nama nih apa? Ruang underscore operasional. Nah udah masuk ke bagian pengaturannya. Sekarang kita atur dulu default routernya. Untuk default router berarti pakai yang .1 yang kita tadi setting di bagian ini loh guys, di bagian config tiap-tiap ruangan. Nanti kita klik aja dev, klik tab, nanti ada default router, kita tuliskan 101.56.61.1, enter. Kita sekarang tinggal atur networknya, rentangnya tuh dari mana guys, dari IP ke berapa. Nah rentangnya tuh dari NA, berarti dari titik 0 101.56.61.0. Terus banyaknya berapa? Banyaknya itu kita pakai namanya subnet mask. Berarti kita tinggal ketik aja subnet masknya. Berarti 255.255.128. Enter. Nah, habis itu kita atur nih DNS servernya mana? Kita mau akses apa nanti untuk DNS servernya? Nah, DNS server berarti pakai yang IP sini. Tadi IP-nya apa? Kita cek dulu guys. Bagian config ke bagian was internet. Ternyata pakainya 130. Berarti udah, kita ketik aja DNS strip server, terus kita ketik IP servernya tadi 101.56.61.130, enter. Nah ini udah selesai guys untuk bagian sini. Coba kita cek dulu ya di bagian salah satu PC. Kita ke bagian config, desktop, kita ke DHCP. Ini udah successful, dapat DNS server, itu server DNS-nya. Terus IP laptopnya berarti 2, subnet masknya 128 ya sesuai dengan ruangannya. Terus default gateway-nya .1 yaitu gateway router. Kita langsung aja coba akses ke sini. Nah, kita coba ke website yang tadi guys, security.sarurumol.id. Kita klik go. Nah, bisa guys, web server keamanan. Coba satunya lagi, tenan. Nah, web server manajemen tenan bisa. Berarti untuk yang bagian sini udah bisa. Sekarang tinggal ke bagian ruangan IT support. Sama aja guys. Langsung aja IP DHCP pool ruang IT. Default routernya berarti pakai yang default router kedua. Kita pakai HA ke 1 tadi. Berarti 129.101.56.61.129. Enter. Kita tinggal ketik network. NA kedua itu 128, berarti 101.56.61.128. Kita tentuin subnet masknya pakai 192, enter. Kita tinggal tentuin DNS server. Untuk DNS server berarti sama ya, 130.101.56.61.130. Nah udah, kita langsung tentuin yang ketiga bagian sini. Untuk bagian laptop
berarti bagian lobby ya, berarti kita pakai IP DHCP pool ruang lobby. Default routernya pakai yang 193.101.56.61.193. Situ kita tentuin networknya, tentangnya dari mana, dari 192 101.56.61.192. satu mesnya berapa, pakai ini berarti 192 juga, berarti 255.255.255.192. Enter. Nah, DNS servernya berapa? DNS servernya berarti sama, kita akses ke website DNS, berarti DNS strip server 101.56.61.130. Enter. Ini udah untuk pengaturan DNS servernya. Kita coba satu-satu ya, berarti kita iseng aja nih ke PC 4D. Kita ke bagian desktop, IP configuration, kita atur ke DHCP. Ini udah dapat, kita coba langsung ke sini ke website, kita coba cek bisa atau enggak. Kita pastiin aja. Nah, ternyata bisa guys. Untuk bagian sini bisa, kita coba ke bagian yang paling akhir. Untuk IP pasti udah otomatis dapat sih kalau wifi. Ini udah benar 194, 192, 193 sama dia sudah 130. Kita coba akses websitenya. Kita go in. Nah, bisa juga guys, berarti ini udah aman untuk DHCP masing-masing routernya. Nanti berarti kita tinggal atur aja tiap PC, kita aktifin DHCP. Ini juga pokoknya semuanya guys, kita aktifin DHCP nya. Udah dapat semuanya, udah teratur di DHCP. Sekarang tinggal kita tambahin aja catatan-catatan tadi. Yang pertama, pengaturan nih ada WPA 2 PSK guys. Ini bagian wifi nya. Berarti kita ke bagian access point, kita ke bagian config, ke port 1. Nah, ini WPA 2 PSK, kita atur passwordnya aja. Aku pakai password default. Terus untuk nama wifi nya mungkin aku kasih nama lobby gitu aja deh. Nah, udah tinggal tutup aja. Nah, ini ke disconnect semua guys, karena emang belum terkoneksi ke bagian access point, karena tadi kita atur sandi. Kita tinggal klik aja ke bagian config, ke wireless, WPA 2 PSK, namanya tadi kan wifi nya lobby, kita ketik aja lobby, passwordnya kita masukin. Udah, kita set tiap-tiap wifi nya guys, tiap-tiap device. Udah guys, ternyata cuman itu aja. Tinggal kita nambahin catatan-catatan ya kayak NA, HA, BA nya dari tiap-tiap ruangan. Berarti kita tinggal ketik sini. Aku contohin satu aja ya guys. Subnet masnya berapa, yaitu 255 255 255.128. Terus NA nya 101.56.61.0. Terus HA nya berarti dari rentang tuh 101.56.61.1 sampai dengan 101.56.61.126. Kalau BA berarti tinggal tambah 1, berarti 101.56.61.127. Nah, gini guys.
tinggal kasih warnanya bebas sih sebenarnya, tinggal gini aja. Nah udah guys, pokoknya gitu aja sih, semoga bermanfaat ya, dadah.